pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Susi Ratnasari. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sekilas bimbingan kelompok atau BK kelompok. Yuk kita simak sama-sama. Nah, teman-teman semua, bimbingan kelompok merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi, dalam bimbingan kelompok ini, suatu permasalahan atau persoalan yang sedang kita alami itu diselesaikan bersama-sama di dalam bimbingan kelompok. Sedangkan dinamika kelompok tadi merupakan suatu kelompok yang diatur dari 2 individu atau lebih, bisa 5 orang, 7 orang, 9 orang, dan 11 orang. Jadi, di dalam bimbingan kelompok, agar rencana atau bimbingan kelompok itu lebih efektif bisa dilakukan sesuai dengan dinamika kelompoknya. Nah, di dalam bimbingan kelompok juga memiliki tujuan. Yang pertama itu bertujuan untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lainnya. Yang kedua itu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi baik itu secara verbal maupun non-verbal. Yang ketiga itu bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, dan persepsi, wawasan dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif lagi. Nah, teman-teman semua, di dalam bimbingan kelompok juga memiliki asas-asas bimbingan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua itu ada asas keterbukaan, dan yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Nah, di sini asas kerahasiaan antara pemimpin kelompok dengan anggota kelompok setelah menceritakan suatu permasalahan atau persoalan yang sudah dibahas di dalam bimbingan kelompok harus mampu merahasiakan permasalahan atau persoalan tersebut. Sedangkan di sini asas keterbukaan antara pemimpin kelompok dengan anggota kelompok harus saling terbuka dengan masalah yang dialami dan mampu menceritakan masalah tersebut kepada pemimpin kelompok atau anggota kelompok lainnya. Dan di sini juga ada asas kesukarelaan antara pemimpin kelompok dengan anggota kelompok harus bersukarela dalam menceritakan semua permasalahannya atau persoalan yang sedang dialami, sehingga di dalam kelompok itu bisa diselesaikan secara bersama-sama dan tidak perlu disembunyikan. Nah, di dalam bimbingan kelompok memiliki 2 topik yang harus kita tentukan. Yang pertama itu ada topik tugas, yang kedua itu ada topik bebas. Perbedaan antara topik tugas dan topik bebas ini, kalau topik tugas yang menentukan topik pembahasan adalah pemimpin kelompoknya. Kalau topik bebas yang menentukan topik pembahasan di dalam bimbingan kelompok itu adalah para anggota kelompoknya. Nah, teman-teman semua, di dalam bimbingan kelompok juga memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama itu ada tahapan pembentukan, yang kedua itu ada tahapan peralihan, dan yang ketiga itu ada tahapan kegiatan, dan yang keempat itu ada tahapan pengakhiran. Nah, di dalam tahapan pembentukan ini merupakan tahapan pengenalan dan tahapan pelibatan diri atau tahapan memasuki ke dalam kehidupan kelompok. Jadi, pemimpin kelompok dan anggota kelompok harus saling memperkenalkan diri di dalam tahapan pembentukan ini. Yang kedua itu ada tahapan peralihan. Di dalam tahapan peralihan ini, saya sebagai pemimpin kelompok misalnya harus menjelaskan kembali tentang bimbingan kelompok kepada anggota kelompok lagi. Yang kedua itu menanyakan kesiapan anggota kelompok apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Yang ketiga itu memberikan contoh topik yang akan dibahas seperti yang sudah kita bahas tadi, ada topik tugas dan topik bebas. Itu harus sudah ditentukan oleh pemimpin kelompoknya sebelum melakukan bimbingan kelompok. Nah, yang ketiga itu ada tahapan kegiatan, di mana pada tahapan kegiatan ini merupakan tahapan inti dari proses suatu kelompok. Jadi semua bahasan itu diulas secara mendalam di dalam tahapan kegiatan ini. Dan yang terakhir itu ada tahapan pengakhiran. Tahapan ini merupakan akhir dari
semua kegiatan. Jadi sebagai pemimpin kelompok harus mampu untuk mengulas kembali atau menjelaskan kembali, membuat kesimpulan dari bimbingan kelompok tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya bahas. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera.